Waktu itu saya 2012 daftar, Mhm. 2019 berangkat. Waktu itu belum sepanjang sekarang. Yang namanya undangan ya seharusnya gratis ya, seharusnya gratis. Nah, Harusnya cuman gratis, ya. gratis, tapi ada pihak-pihak di Arab Saudi dan di Indonesia yang bekerja sama untuk memperjualbelikan visa mujamalah ini gitu. Jadinya nggak gratis tentu aja gitu ya. Nah, sekali lagi ini di luar kuota, jadi kalau ditanya berapa kuotanya nggak ada, tergantung negosiasi per tahun itu. Mengapa masih ada ketidakpastian nih mengenai keberangkatan? Karena kayak kemarin tuh sudah sampai di Arab Saudi tapi dipulangin lagi karena visanya dianggap tidak jelas. Salam. Pemirsa, jalur Haji Furoda atau bisa dikenal sebagai visa mujamalah saat ini menjadi pilihan masyarakat berkantong tebal agar tak perlu lama antre ke Tanah Suci. Saat ini waktu tunggu untuk bisa ke Tanah Suci melalui jalur reguler mencapai 15 hingga 50 tahun. Sedangkan haji jalur khusus yang lebih cepat juga tidak cepat-cepat amat karena masih membutuhkan waktu hingga 7 tahun. Nah, perjalanan haji jalur khusus ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tapi pemerintah baru mengaturnya beberapa tahun lalu. Meskipun dibanderol cukup mahal, di atas 300 juta rupiah, sampai ada yang membandrol 990 juta rupiah, namun hal tersebut belum menjamin kepastian para calon haji agar bisa melanjutkan perjalanan dengan mulus. Contohnya, pada Kamis lalu ada 46 calon haji furoda yang dipulangkan setelah sempat tertahan di keimigrasian Arab Saudi setibanya di Bandara Jeddah karena visa mereka dianggap tidak resmi oleh otoritas setempat. Nah, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan redaktur utama Koran Tempo, Bapak Haji Reza Maulana, untuk membahas asal-muasal haji furoda ini dan mengapa masih ada ketidakpastian meskipun biaya yang dibayarkan sangat mahal. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang, Bang Jeffrey. Kemarin hajinya itu pakai haji furoda apa aja, Mas? Nah, haji reguler. Haji reguler. Antri panjang. Ya. Antri panjang ya. Berapa lama itu Mas kemarin Mas antrinya? Waktu itu saya 2012 daftar, 2019 berangkat. Waktu itu belum sepanjang sekarang. Masih beruntung lah Mas ya, nggak sampai 15 tapi tahun. Setelah 2015 kayaknya tuh yang sampai puluhan tahun tuh langsung. Wow, sejak 2015 langsung lompat. Iya. Ya. Oke Mas, ini saya mau nanya masalah haji furoda Mas. Jadi katanya nih asal usulnya adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi kepada tamu kehormatan raja dan biayanya ditanggung oleh kerajaan. Tapi mengapa bisa diperjualbelikan Mas? Nah, ya ini jadi masalahnya. Jadi kita balik dulu, istilah yang resmi itu namanya mujamalah. Mujamalah, oke. Ini diartikan sebagai tamu kehormatan raja ya. Jadi raja itu setiap musim haji mengajak mungkin rekan dia atau kerabat-kerabatnya atau orang-orang yang beliau hormati untuk datang berhaji ke Tanah Suci gitu. Tahun ini Pak Ridwan Kamil yang baru kena musibah kehilangan putranya beserta keluarga juga diundang oleh pihak keluarga kerajaan ya. Jadi beliau naik haji berdasarkan undangan. Itu waktu saya dulu 2019 saya juga bertemu rombongan dari keluarga korban penembakan di Christchurch di New Zealand. Jadi Selandia Baru yang penembakan di masjid itu ya. Nah itu keluarganya diundang juga sama Raja Arab Saudi untuk menunaikan haji di tahun itu. Nah seperti itulah mujamalah gitu. Nah di Indonesia haji mujamalah ini diatur dalam Undang-Undang Haji dan Umroh tahun 2019 ya. Gitu. Ini di luar kuota. Jadi kuota kita itu biasanya 200 ribuan ya, Bang Jeff. Tapi selama COVID ini dipotong jadi 100 ribuan karena ada protokol kesehatan ya, gitu. Nah, yang haji mujamalah ini di luar kuota itu, gitu. Nah, namanya undangan ya seharusnya gratis ya, seharusnya gratis. Nah, harusnya gratis. Gratis. Tapi ada pihak-pihak di Arab Saudi dan di Indonesia yang bekerja sama untuk memperjualbelikan visa mujamalah ini gitu. Jadinya nggak gratis tentu aja gitu ya. Jadi berubah istilahnya menjadi mandiri atau furoda. Furoda itu artinya mandiri gitu. Nah, furoda itu mandiri. Ya, jadi disinilah keluar istilah haji furoda itu. Gitu. Nah, visa yang diperjualbelikan ini yang menjadi jalan pintas buat
mereka yang punya duit banyak dan pengen haji gitu, pengen haji sekarang juga. Dijual berapapun ketimbang kita harus tunggu 30-40 tahun bahkan 50 tahun, itu ya pasti mau orang-orang yang punya duit kan gitu. Harganya 350 ya sekarang ini terakhir bisa 900 juta. Gitu. Teman kalau memang kita punya duitnya ya pasti dibayarkan lah begitu ya. Nah sekali lagi ini di luar kuota, jadi kalau ditanya berapa kuotanya nggak ada, tergantung negosiasi per tahun itu. Gitu. Tahun ini data yang kami dapatkan itu sekitar 1.600 sampai 1.700 untuk haji mujamalah garis miring furoda ini. Jadi nggak ada kuota yang khusus gitu ya, per negara tuh nggak ada ya, tergantung negosiasi dengan pihak kerajaan. Iya. Jadi kayak komoditas gitu ya. Oke. Ya ini kalau udah sampai di tangan agen ya. Kalau dari pihak raja ya kayak ngundang pihak kerajaan ngundang Pak Ridwan Kamil ya bebas-bebas saja gitu. Cuman kan yang jadi masalah ini kan yang diperjualbelikan gitu. Nah itu Mas, mengapa masih ada ketidakpastian nih mengenai keberangkatan? Karena kayak kemarin tuh sudah sampai di Arab Saudi tapi dipulangin lagi karena visanya dianggap tidak jelas. Iya, iya. Iya, jadi ya sesuai undang-undang haji dan umroh, haji mujamalah ya, haji mujamalah garis miring furoda. Yang diatur itu kan haji mujamalahnya gitu. Haji furoda ini nggak diatur, gitu, nggak ada gitu kalau dalam undang-undang haji. Makanya pemerintah nggak bisa mengatur mereka gitu. Tapi kalau haji mujamalah yang resmi undangan itu harus melalui penyelenggara ibadah haji khusus kayak ONH plus gitu. Nah ketidakpastian plus lagi gitu ya. Plus lagi lah ini. Tapi kalau yang undangan ya harusnya kan tidak banyak. Nah yang jadi masalah ketika penyelenggaranya itu abal-abal gitu. Kalau yang 46 musibah yang menimpa 46 jemaah haji furoda asal Indonesia kemarin itu ya karena mereka penyelenggaranya abal-abal gitu. Kalau yang penyelenggaranya benar ya seperti yang kami tuliskan di edisi Rabu lalu ya, di Koran Tempo edisi Rabu lalu, kita wawancarain seorang jemaah haji furoda, anggota jemaah furoda, ya emang cemas itu nungguin visanya tuh nggak jelas Bang. Jadi sampai seminggu sebelum keberangkatan baru dia dikasih tahu, Pak visanya bisa nih gitu. Baru saat itu dia bayar, waktu itu harganya masih 350 juta, dia berdua sama istri jadi 700, bayar, baru habis itu dia seminggu kemudian dia berangkat. Jadi segitu mendadaknya gitu. Begitu ada ya mungkin karena emang izinnya juga ini ya tergantung negosiasi gitu, jadi belakangan baru muncul, baru dia berangkat. Itu pun visanya baru keluar di Kuala Lumpur bukan di Jakarta. Dia ke Kuala Lumpur dulu, dapat visanya pun visa digital doang tuh. Jadi nggak ada cap kayak di buku visa haji kita nggak kayak gitu. Nah, habis itu dia berangkat dan alhamdulillah lancar gitu. Dia cerita ke kita begitu. Jadi ya mungkin yang bermasalah itu adalah mereka emang penyelenggara hajinya pun abal-abal. Nah, Mas Reza, ini Putri Ma'ruf Amin ini diberitakan juga mengelola haji furoda ini. Dan bahkan berita ini mengundang perhatian cukup tinggi dari netizen di Facebook Tempo Media. Ada 2.182 netizen yang ngasih tanda jempol. Tapi uniknya, ada sekitar 1.130 netizen yang ketawa, Mas. Ketawa. Nah ini ada sesuatu yang aneh. Apakah ada asas kepatuhan yang dilanggar jika Putri, mantan Ketua MUI, dan sekarang menjabat Wapres, berbisnis perjalanan haji? Ya, saya sih komentar saya juga sama kayak netizen ya, ketawa aja gitu. Apalagi yang bisa kita lakuin selain ketawa kan gitu. Ya, kenapa kita cuma bisa ketawa ya karena disebutkan furoda ini kan asas dasarnya kan undangan ya, mujamalah gitu. Undangan itu diberikan ke siapa? Ya ke pejabat gitu. Pak Wapres sekarang lagi berhaji sama rombongannya. Ada 76 rombongan kalau terakhir beritanya ya begitu. Menteri-menteri juga sebagian lagi pada haji, ada Bu Risma, ada Pak Mahfud, itu lagi berhaji semua gitu. Nah, Koran Tempo nggak nyebut bahwa pejabat atau orang-orang pejabat yang memperjualbelikan visa haji mujamalah, enggak, kami nggak bilang gitu. Tapi menurut kami keberadaan anak wakil presiden di bisnis haji yang memperjualbelikan undangan dari negara, ini kan undangan dari raja itu kan berarti dari negara ya gitu. Itu yang etis gitu. Oh gitu ya. Jadi cukup ketawa saja. Cukup ketawa. Dibilang melanggar hukum gimana enggak juga gitu. Apa yang dilanggar undang-undangnya juga enggak ada.
nggak bilang. Tidak ada yang dilarang, tapi ya begitulah. Oke. Ya. Nah, Mas, kan semakin banyak nih masyarakat yang kecewa karena gagal berangkat. Perlu gak sih regulasi khusus yang mengatur Haji Furoda ini, Mas? Menurut kami tidak. Jadi ya malah sebaliknya, Haji Furoda ini dihapuskan aja karena nggak ada di undang-undang. Undang-undang itu kan hanya mengatur haji mujamalah, haji undangan gitu. Nah, Furoda ini kan bukan undangan. Gitu. Iya, mandiri ya. Mandiri. Mandiri ya pakai visa undangan. Nah, gitulah kira-kira. Nah, ini keberadaan Haji Furoda ini makin menyebabkan kesenjangan sosial yang luar biasa menurut kami. Kenapa? Karena orang-orang biasa, orang-orang seperti saya, istri saya gitu ya, daftar 2019 baru dapat tahun 2062. Umurnya nanti udah 72 tahun. Padahal dia waktu dia mendaftar baru umur 29 tahun. Kira-kira begitu. Nah, seperti itu nggak jelas lah gitu kira-kira. ONH Plus pun begitu, masih antri bisa 7 tahun 8 tahun. Jadi ya sebaiknya mending nggak usah. Iya. Oke, baik Mas Reza, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan nih, karena masih banyak masyarakat nggak tahu tentang Haji Furoda ini dan seperti apa sih, makhluk apa sih Haji Furoda ini. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Pemirsa, simak ulasan berita terhangat Koran Tempo selama sepekan di podcast dari meja redaksi yang tayang di Facebook Tempo Media, Facebook Koran Tempo, dan YouTube Tempo Media. Unduh beritanya, baca beritanya secara lebih lengkap di aplikasi Tempo yang bisa diunduh di Play Store dan juga App Store. Saya Jeffrey Hasan Basri, pamit undur. Selamat Idul Adha. Salam.